akut on CKD, bisitopenia, sama hiponatremi tosa dehidrasi. Pada saat itu dari hasil lapor, maka kita mengatakan akut AKI 13 jadi akut on CKD adalah kreatininnya pada saat itu bernilai 7,2. Juga ada gangguan dari elektrolit di mana natriumnya 175. Nah mungkin itu tidak bisa kita lanjutkan lagi ya. Jadi pada saat itu di ronsen toraknya bersih sehingga pasien ini kita rawat di ruangan pasien. Pada tanggal 26 pasien mulai terjadi perubahan kondisi. Pasien sesak, batuk, demam. Terus kita pada tanggal 21 sampai 26 awal itu dirawat oleh dokter penyakit dalam. Nah pada tanggal 26 itu pasien mulai perubahan kondisi, dikonsulkanlah ke dokter paru kami. Nah oleh dokter paru kemudian kita ronsen, terjadilah perubahan hasil ronsen toraks. Ada gambaran pneumonia di sana. Dengan adanya gambaran pneumonia, ada sesak, ada batuk, demam, serta ada kontak dengan keluarga lainnya yang positif. Jadi, adik pasien ini sebagian besar keluarganya confirm dan dia tinggal bersebelahan. Dengan dasar itulah makanya kita mengarah kepada suspek COVID. Untuk mencegah penularan, kita pindahkan pasien ini ke ruang COVID kita. Dengan yang sudah diceritakan oleh anak pasien tadi, sebelumnya juga sudah di HD dengan gagal HD. Nah, masuklah dia ke ruang COVID pada tanggal 26 jam 16:10. Di ruang COVID, karena dia ada CKD-nya, kita juga menyiapkan HD di ruang COVID. Itu kita sengaja menyiapkan HD di ruang COVID untuk menyelamatkan pasien-pasien CKD yang memang tidak mungkin kita HD bersama dengan pasien yang non-COVID. Terjadi kegagalan lagi. Jadi pada tanggal 28 HD gagal. Pada tanggal 28 itu terjadi penurunan kesadaran, apnu, terus ada indikasi intubasi. Tapi keluarga menolak untuk diintubasi. Kita juga menyiapkan senti di ruang COVID kita. Keluarga menolak intubasi. Kondisi semakin menurun. Pada jam 23.15 pasien dinyatakan meninggal. Pada saat itu hasil swab belum keluar. Jadi begitu dia masuk di ruang COVID pada tanggal 26 jam 16:10, kita langsung ambil swab. Hanya di Pekanbaru, saking overloadnya terjalak biomolekuler kita, RSUD memberikan peraturan kita harus upload dulu namanya di aplikasi. Setelah mereka serif, baru kita boleh antar sampel ke sana. Jadi pada jam 23.15 itu hasil sampel belum keluar, baik sampel 1 maupun sampel 2. Pada malam itu kita sudah sarankan, karena kita juga membuat surat pernyataan sebelum masuk ruang COVID yang harus dipahami betul oleh keluarga pasien. Salah satunya adalah jika pasien ini dengan suspek probable meninggal di ruang COVID sebelum hasil swab keluar atau hasil swab keluar positif artinya confirm, harus dikuburkan secara COVID. Itu keluarga pasien sudah tanda tangan. Jadi malam itu kita sudah menyarankan untuk diselenggarakan secara COVID. Tapi keluarga pasien menolak. Dia mau lihat hasil swab dulu paginya. Sementara baru swab pertama yang kita kirim. Karena swab kedua belum diverifikasi oleh lab biomolekuler. Pagi tanggal 29, biasanya hasil swab kita di Pekanbaru ini punya grup Pak Kami. Jadi grup rumah sakit di Riau, isinya ditambah Dinas Kesehatan Provinsi, ditambah Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten masing-masing, ditambah lab biomolekuler. Jadi hasil swab negatif itu akan di-share di dalam grup itu pagi biasanya. Nah hasil swab positif akan dijapri ke masing-masing rumah sakit, jadi tidak di-share secara umum. Nah pagi itu belum keluar hasil swab pasien atas nama ini, sehingga kita mencoba berkoordinasi dengan lab biomolekuler menanyakan hasil swab pertama. Pagi
Itu kira-kira jam 9 kita dapatkan hasilnya dari dokter penanggung jawab lab biomolekuler dengan hasil negatif. Dan kita minta swab kedua segera diperiksakan tanpa menunggu kita diferis. Sehingga mereka setujui dengan menjanjikan hasil paling cepat maghrib, paling lama jam 21. Nah, itu janji dari lab biomolekuler. Kita sudah berusaha. Di samping itu, saya juga mencoba berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota. Dengan satu swab negatif baru keluar, bolehkah jenazah ini saya serahkan ke keluarga? Saya mendapat jawaban dari Dinas Kesehatan Kota, coba nego dulu ke lab biomolekuler, minta percepat hasil swab kedua. Dan saya juga berkomunikasi dengan Ketua Pinere Provinsi Riau, menanyakan hal yang sama. Jadi jawabannya sama, tunggu hasil swab kedua atau kuburkan secara COVID. Nah, itu saya lakukan antara jam 9 sampai jam 10. Jadi teman saya berkoordinasi dengan lab biomolekuler, saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Ketua Pinere Provinsi. Nah, jawabannya begitu. Akhirnya keluarga datang mendesak. Akhirnya kita mediasi. Pada saat mediasi kita tawarkan, pertama, tunggu hasil lab yang kedua. Jika negatif, bawa pulang. Jika positif, kita kuburkan secara COVID. Yang kedua, tawaran kita, kuburkan secara COVID. Yang ketiga, tawaran kita, jika keluarga memaksa juga, tolong buat surat permintaan membawa jenazah pulang tanpa hasil pemeriksaan swab kedua. Dan jika ada sanksi hukum, tidak akan melibatkan kemungkinan. Keluarga meminta runding. 1 jam kemudian memberikan kesimpulan kepada kita, bersedia dikuburkan secara COVID. Akhirnya kita kuburkanlah secara COVID. Setelah selesai penguburan, hasil swab keluar negatif. Langsung kita kabari keluarga. Besok pagi kita berikanlah surat keterangan kalau ini negatif, supaya bisa digunakan di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu yang kita kerjakan. Terus, di grup kita tadi, di grup semua rumah sakit se-Provinsi Riau, dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, serta lab biomolekuler, kita diwajibkan mengirim semua pasien yang dirawat sebelum jam 14. Berupa Excel, kita kirimkan di dalam grup tersebut. Nah, di dalam Excel itu dibagi dua oleh Dinas Kesehatan. Satu laporan confirm, satu laporan suspect probable. Nah, ibu ini kita masukkan di laporan suspect probable, bukan di laporan confirm. Karena kita pada saat itu punya 11 pasien confirm dan 2 pasien probable. Jadi kapasitas tempat tidur kita di rumah sakit hanya 13. Itu pun kita kebingungan jika numpuk lagi pasien COVID di IGD kita. Kemana mau kita tempatkan? Jadi kita melaporkannya di form suspect probable. Jadi di form suspect probable itu ada 2 pasien. Di situ kita jelas menuliskan umur si ibu 66 tahun 5 bulan. Meninggal pada tanggal 28. Nah, itu sudah kita serahkan, kita share di grup itu pada pukul 12.26. Karena grup itu berjalan terus dan data tidak kami buang. Nah, begitu yang kejadian yang ada di rumah sakit kami, Pak Arni. Jadi pasien ini tidak kami nyatakan confirm, tapi kami nyatakan probable. Dan kami bekerja menurut buku Kemenkes revisi 5 yang diterbitkan oleh Kemenkes, di mana pada halaman 95 untuk pasien suspek, untuk menegakkan diagnosis, di situ pemeriksaan swabnya harus 2 kali. Pada hari 1 dan hari kedua dengan jarak lebih 24 jam. Tapi pada hari 1 dan hari kedua. Terus, jika hasil positif, swab pertama akan dianggap positif. Jika hasil swab negatif di swab pertama, harus dikonfirm dengan swab kedua. Jika negatif, baru boleh kita katakan ini negatif atau tidak COVID. Sebentar Pak Erni. Terus di halaman 109 buku Kemenkes revisi 5